Hai Tribuners, bertemu lagi dengan saya Nima Della Strikarsiani Putri di segmen Berita Populer Tribun Bali. Berikut 3 berita populer Tribun Bali hari ini, Rabu 26 Agustus 2020 yang mungkin Anda lewatkan. Berita pertama, fakta pembunuhan bos pelayaran di Kelapa Gading. Fakta mengejutkan terungkap di balik tewasnya bos pelayaran Sugianto yang berusia 51 tahun di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pembunuhan tersebut didalangi NL dengan menyewa sekelompok pembunuh bayaran. Dari hasil pemeriksaan, NL si otak pembunuhan mengaku rela merogoh kocek sebesar 200 juta rupiah untuk menyewa pembunuh bayaran demi menghabisi bosnya. Hal itu terungkap setelah polisi berhasil meringkus 12 tersangka dan mengorek keterangan peran para pelaku. NL merupakan karyawati yang bekerja di perusahaan milik Sugianto. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nanan Sujanan menuturkan NL meminta R alias M, suami sirinya, untuk mencari cara membunuh Sugianto karena merasa kesal sering dimaki dan dilecehkan. Selain itu, NL yang bekerja di bagian administrasi keuangan takut ketahuan menggelapkan uang pajak kantor. Karena itu, NL lantas meminta bantuan suami sirinya pada 20 Maret 2020, tetapi tidak dihiraukan suaminya. NL kembali meminta bantuan suami sirinya pada 4 Agustus lalu setelah ia mendapat ancaman dari korban. Saat itu, korban mengancam akan melaporkan pelaku ke polisi karena NL ketahuan menggelapkan pajak perusahaan. M selanjutnya mencari kelompok pembunuh bayaran, sementara NL menyiapkan uang 200 juta rupiah untuk membunuh korban. Pembunuhan kemudian dilakukan oleh 2 eksekutor lapangan. DM alias M, eksekutor penembakan terhadap bos pelayaran di Kelapa Gading, ternyata tak memiliki kemampuan menembak. Ia baru berlatih menembak sebelum melakukan eksekusi pembunuhan. Yusri menceritakan bahwa DM diajarkan oleh AJ, pemilik senjata api ilegal, sehari sebelum eksekusi tersebut. DM bersama S berangkat menuju tempat kerja korban dan mengamati sebelum melakukan penembakan. Sugianto ditembak di depan ruko Royal Gading Square, tak jauh dari kantornya ketika hendak pulang ke rumah untuk makan siang. Korban ditembak dari arah belakang sebanyak 5 kali oleh salah satu pelaku, sehingga korban tewas di lokasi kejadian. Berita kedua, Israel temukan ratusan koin emas era Abbasiyah. Arkeolog Israel berhasil menguak misteri dan menemukan ratusan koin emas pada Senin 24 Agustus 2020. Penemuan misteri harta karun koin tersebut terpendam di dekat kota Yavne, Israel. Arkeolog Israel menyebutkan ratusan koin emas kuno tersebut diperkirakan telah berusia lebih dari 1000 tahun. Associated Press memberitakan koin itu ditemukan setelah dilakukan penggalian di dekat pusat kota Yavne. Dan totalnya sebanyak 425 koin emas yang berhasil diselamatkan. Diberitakan Kompas.com, sebagian besar koin berasal dari periode dinasti Abbasiyah dan koin emas tersebut diperkirakan sudah berusia sekitar 1100 tahun. Arkeolog dari Israel dalam sebuah pernyataan bersama mengatakan penemuan koin emas tersebut adalah temuan yang sangat langka. Koin dianalisis oleh seorang ahli, Robert Cole, dan hasil analisis Cole menunjukkan koin itu berasal dari akhir abad ke-9, serta era itu dianggap sebagai masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Berita ketiga, tabrak orang di Tangerang, seorang mahasiswi divonis 5 tahun penjara. Masih ingatkah Tribuners dengan kasus kecelakaan maut di Karawaci, Kota Tangerang? Pengadilan Negeri Tangerang akhirnya memvonis Aurelia Margareta, seorang mahasiswi, dengan hukuman 5 tahun 6 bulan penjara atas kasus kecelakaan maut yang menewaskan seorang pria yang sedang jogging di Karawaci. Terkait vonis tersebut, Jaksa Penuntut Umum Hairdin angkat bicara. Hairdin mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan putusan hakim yang memberikan vonis lebih ringan daripada tuntutannya tersebut. Dia mengaku JPU berencana akan melakukan banding. Majelis Hakim Arief Budi Cahyono mengatakan
Terdakwa Aurelia terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun 6 bulan. Terdakwa dinilai lalai dalam berkendara hingga kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan korban meninggal. Arief juga menetapkan terdakwa Aurelia untuk tetap ditahan. Ia menjelaskan hal yang meringankan terdakwa Aurelia adalah pengakuan penyesalannya masih berusia muda sehingga bisa memperbaiki diri. Terdakwa juga diketahui adalah tulang punggung keluarga dan divonis bipolar oleh saksi ahli psikologisnya. Berita populer hari ini didukung oleh Grab, Cahya Dewi Beauty Salon, dan Ines Kosmetik. Demikian 3 berita populer Tribun Bali hari ini. Baca berita selengkapnya di koran Tribun Bali. Dan baca juga www.tribunbali.com. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.